warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Untuk memulai kegiatan kita di hari ini, maka saya ingin kita berdoa semua yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Sebelum kita mulai belajar mengajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, pada kesempatan ini di hari Jumat yang berkah ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu. Ini yang hadir kelompok yang sudah kita bagikan kemarin ya. Kelompok yang sudah kita bagikan yaitu kelompok A. Kita bagi shift pembelajarannya. Jadi yang hadir adalah kelompok A. Sepertinya hadir semua ini ya, 12 orang kan? Oke, baik, berarti hadir semua pada hari ini dalam di kelompok A. Baik. Jadi pada minggu lalu kita sudah mempelajari materi sebelumnya. Materi masih menyangkut dengan materi ini, tapi sebelumnya kita membahas satu persatu yang sensor yang ada pada sistem FWI, ya kan? Ya. Nah, hari ini sensor-sensor itu digabungkan. Kita gabungkan, kemudian kita pahami secara keseluruhan. Ya, untuk minggu ini kita masih mempelajari ini. Oke. Jadi materinya adalah pemeliharaan mesin keterangan. Nah, tolong dibacakan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Coba kompetensi dasar, coba baca yang di depan siapa kan? Oke, baik. Teman kita akan membaca kompetensi dasar. Diagnosis kerusakan sistem memakan bensin injeksi. Oke. Kompetensi dasarnya adalah mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar bensin injeksi. Nah, ya, ada pengantarnya sedikit. Bagian pada sistem injeksi bahan bakar bensin yang harus diperiksa adalah mulai dari aliran bahan bakar, yang injektor, cek kebocoran udara dari intake manifold, throttle bodinya, sensor-sensornya, kemudian tekanan kompresinya, dan yang terakhir periksa kemungkinan kerusakan yang lebih besar yaitu pada ECU atau ECM-nya. Oke ya. Untuk lebih jelasnya, silakan kita simak video itu ini ya, yang saya tampilkan. Kita bisa disimak. Nah, kemudian saya ingin tanyakan dulu, apa maksud dari kita melihat presentasi yang sudah saya tampilkan barusan? Apa maksudnya? Tujuannya apa? Oke, silakan dijawab. Ada yang bisa jawab? Coba tunjuk tangan yang bisa jawab. Coba. Oke, silakan jawab. Sebutkan nama dulu. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Sidin Merah. Ya. Saya ingin menjelaskan apa dimaksud tayangan tersebut. Nah. Maksud dari tayangan tersebut adalah cara-cara memeriksa kerusakan yang ada pada elektronika mesin bensin. Oke. Sudah benar? Cocok dengan tayangan kita apa yang disampaikan oleh teman kita? Cocok. Cocok? Cocok. Oke. Maksudnya adalah cara-cara memeriksa kerusakan yang ada pada sistem FI. Baik. Jadi sudah paham ini. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke permasalahan. Nah, ini ada permasalahan. Pada sebuah mobil EV bensin, indikator MIL malfunction indikator lamp pada dashboard menyala.
mesinnya tetap menyala. Kemungkinan yang terjadi adalah salah satu komponen pada sistem EV ada yang bermasalah sehingga mengakibatkan campuran bahan bakar dan udara tidak dapat dimaksimalkan. Efeknya kendaraan menjadi boros bahan bakar dan suara mesinnya tidak normal. Nah, menurut Anda apa yang jadi penyebab dari masalah tersebut? Bagaimana cara pemeriksaannya? Ya, oke. Untuk memeriksa itu, ya, kita lakukan diskusi kelompok. Ya, silakan dibagikan kelompoknya. Kemudian tetapkan salah satu dari kita jadi ketua kelompok. Oke, silakan dibagikan kelompoknya. Ini saya sekalian menyampaikan kepada kita semua bahwa setiap kegiatan kita dinilai. Saya nilai ketika diskusi kelompok, yang pertama saya nilai adalah sikapnya, ya, sikapnya. Jadi sikap ini akan saya nilai ketika saat diskusi. Kemudian ini saya diam-diam akan mengobservasi ataupun melihat kegiatan kita di kelompok. Baik, ini RKPD-nya beserta bahan diskusinya saya bagikan. Nah, silakan diskusikan permasalahan yang terjadi yang sudah kita sampaikan di atas. Sudah ya diskusinya? Sudah. Baik. Oke, silakan sekarang diskusikan ataupun tanyakan kepada kelompok-kelompok yang sudah kita bagikan. Misalnya kelompok A bertanya kelompok 1, bertanya kelompok 2, kelompok 2, ketiga, terserah. Silakan bertanya supaya menguatkan kesimpulan nantinya. Silakan. Oke, baik. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Ya. Perkenalkan, nama saya Arif Nunung, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Menurut kelompok 3, apa saja yang membuat lampu engine menyala? Baik. Ya. Saya ulangi ya pertanyaan dari kelompok 2 kepada kelompok 3. Apa saja kira-kira yang membuat lampu engine menyala? Ya, begitu pertanyaannya. Oke. Silakan dicari jawabannya. Kira-kira apa? Oke, sudah ada jawabannya? Sudah. Sudah. Oke, silakan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyid Farah. Saya berasal dari kelompok 3. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menurut kami, macam-macam kerusakan yang bisa menyebabkan lampu engine menyala. Salah satunya adalah kerusakan pada sensor-sensor atau aktuator pada mesin mobil tersebut. Ya, itu jawabannya. Bagaimana kelompok 2 yang bertanya? Puas atau masih perlu koreksi? Wah, Puas. Alhamdulillah. Oke, baik. Silakan dikerjakan RKPD-nya. Kemudian nanti
nanti kita kumpulkan, saya akan periksa lebih lanjut ya. Oke, baik. Sudah ya, LKPD-nya sudah selesai. Ya. Sudah. Nanti dikumpulkan, kemudian, jadi, tadi kita sudah sebelum kita melakukan diskusi, tadi saya ada menayangkan video-video cara mendeteksi, ya kan, cara mendeteksi kerusakan dan cara memperbaikinya. Kemudian kita lemparkan satu buah masalah dan tadi alhamdulillah sudah berdiskusi, ya. Kemudian alhamdulillah kesimpulan-kesimpulan yang tadi kita dapat ketika terjadi diskusi antar kelompok dan bertanya itu sudah hampir menjurus, hampir dapat permasalahannya. Oke, kemudian kesimpulan dari saya adalah ini lampu engine menyala itu karena ada kerusakan tertentu pada komponen sistem EV. Ya, ini kita tidak bisa menyimpulkan sebelum kita lakukan pemeriksaan. Bagaimana cara pemeriksaannya? Tadi di video sudah dijelaskan cara pemeriksaannya bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama kita memeriksa dengan alat yang namanya scan tool. Kemudian cara yang kedua adalah cara menjumper kabel ya pada soket OBD-nya. Kita jumper kabelnya, kita baca kelipannya. Kemudian kita sudah memahami materi hari ini. Kemudian minggu depan insya Allah kita akan melanjutkan materi berikutnya. Materi berikutnya masih seputar ini, tetapi kita langsung melaksanakan pemeriksaan pada mobilnya. Nah, sebelum ke penutupan yang saya bilang tadi, ini ada tes tertulis yang harus kita jawab. Ya, silakan. Sudah kumpulkan biar langsung bisa saya nilai. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai ke tahap penilaian ya. Nanti kemudian minggu depan kita akan mempelajari materi berikutnya. Yang sudah saya sampaikan tadi, materi berikutnya adalah materinya sama, tapi kita melaksanakan langsung praktek di Oke, baik. Alhamdulillah. Cukup sekian jumpa kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua, sehingga ilmu ini akan bermanfaat bagi kita ketika kita di masyarakat, ya. Oke. Amin. Baik, untuk menutup kegiatan kita hari ini, maka saya ingin ketua kelas menutup. Silakan ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri proses belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Kita dapatkan doa dimulai. Alhamdulillah. Ya. Jadi semuanya berpulang pada kita, ya. Hanya milik Allah lah yang maha sempurna. Ilmu yang kita dapatkan hari ini ada salah-salah kata dari saya mohon maaf, ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.